Proyek-proyek mangkrak dari zaman Orde Baru hingga SBY yang dituntaskan di era Joko Widodo. Pembangunan Gedung Bundar RSUD Insinyur Soekarno di Kepulauan Bangka Belitung dilanjutkan kembali setelah mangkrak selama 9 tahun, ramai diberitakan di berbagai media. Kalau bicara tahun ini di tahun 2020, artinya 9 tahun silam adalah tahun 2011, tahun di mana SBY berkuasa dan di era di mana HTI tumbuh subur. Jangan-jangan dari Sabang sampai Merauke masih banyak proyek mangkrak lainnya. Untuk itu menarik kita kupas proyek-proyek apa saja yang mangkrak dengan berbagai alasan dari zaman Orde Baru sampai zaman SBY. Dari sekian banyak proyek-proyek mangkrak tersebut, kami pilihkan 8 proyek besar mangkrak yang akhirnya dieksekusi di era Jokowi dan bahkan sebagian besar telah beroperasi sejak tahun lalu. Presiden Joko Widodo selama pemerintahannya memang sangat fokus pada pembangunan infrastruktur. Bahkan hal tersebut dijadikan sebagai salah satu program prioritas. Apalagi kondisinya daya saing infrastruktur Indonesia juga cenderung menurun. Bahkan di masa pemerintahan sebelumnya, proyek-proyek infrastruktur di Indonesia tidak dikebut seperti halnya di pemerintahan kali ini, meski sudah dibuat perencanaan pembangunannya. 1. Bandara Kertajati, Majalengka, Jawa Barat. Bandara tersebut diresmikan oleh Jokowi pada tanggal 24 Mei 2018 dengan luasan lahan 5.000 hektar. Pembangunannya telah menggelontorkan anggaran senilai 2,6 triliun. Bandara ini sudah dimulai studi kelayakannya sejak tahun 2004. Awalnya, Bandara Kertajati ditargetkan selesai pada tahun 2016. Tidak disebutkan secara spesifik terhambatnya peresmian tersebut sehingga menjadi ranah Jokowi untuk meresmikannya. 2. Kereta api bandara atau Skytrain. Proyek ini sudah dimulai pengerjaannya pada tahun 2012 silam. Dalam program 5 agenda pengembangan Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA yang disebut Aerotopolis, pembangunan proyek kereta Bandara SUTA sepanjang 36,4 km menelan dana investasi sebesar 5 triliun. Dana tersebut berasal dari Rail Link 1,7 triliun untuk pembebasan tanah, KAI 2,5 triliun, dan Angkasa Pura 800 miliar rupiah. 3. Pembangunan Trans Papua. Pembangunan jalur dari Provinsi Papua ke Papua Barat bernilai investasi sebesar 11,3 triliun rupiah dengan status dilaporkan dari 12 ruas jalan yang masuk MP3EI sudah terbangun 9 ruas yang ongoing 50% pada era SBY. Sementara pada era Jokowi, Kementerian PUPR telah berhasil menyambungkan jalan sepanjang 1070,62 km. 4. Pembangunan Terminal 3 Bandara Suta. Pengembangan bandara ini menelan investasi senilai 26,2 triliun atau 600 juta US dollar. Pada era SBY sudah memasuki tahapan 54% pembangunan dan baru diresmikan oleh Jokowi pada tanggal 9 Agustus 2016 lalu. Terminal 3 Ultimate ini memiliki luas lahan 422.804 meter persegi dengan kapasitas 10 gerbang untuk penerbangan internasional dan 18 untuk domestik, 206 counter lapor masuk, 36 SWA counter, 12 counter backdrop, 48 garba rata, 2 hotel bintang 4, ruang pertemuan, toko bebas cukai, toko retail, dan gedung parkir. 5. Jalan Tol Trans Jawa. Proyek ini sudah dirancang sebenarnya sejak tahun 1996. Namun ada 8 ruas tol yang belum terkoneksi. Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan jalan tol Trans Jawa dari Merak hingga Pasuruan ini sejak tahun 2018 dan 2019 lalu. Selain itu, dalam rangka pembangunan wilayah yang lebih berimbang antara wilayah Pantai Utara, Pantura, dan Pantai Selatan, Pansela, Kementerian PUPR akan membangun beberapa ruas tol baru seperti Jalan Tol Gede Bage, Tasikmalaya Cilacap, dan Jalan Tol Semarang Demak. 6. Jembatan Holtekam. Jembatan yang berada di Papua tersebut telah dimulai peletakan batu pertamanya pada bulan Mei 2015 dan sudah diselesaikan pekerjaannya pada tahun 2019 lalu. Jembatan Holtekam dibangun di atas Teluk Yotefa yang menghubungkan sisi Holtekam dan sisi Hamadi dengan panjang bentang jembatan 1.328 meter yang terdiri dari bentang utama 433 meter, jembatan pendekat 895 meter, dan jalan pendekat 7.410 meter. 7. Proyek Mass Rapid Transit atau MRT. Proyek ini digagas sejak Jokowi masih menjabat jadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2013 silam. Kereta tersebut akan terintegrasi pada kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Blok M hingga Lebak Bulus. Proyek MRT tahap 1 ini menyerap biaya sekitar 20 triliun
yang merupakan pinjaman dari lembaga keuangan Japan International Cooperation Agency atau JICA yang dicicil selama 40 tahun. Adapun total panjang jalur MRT Jakarta tahap 1 sekitar 16 km dengan jalur layang sekitar 10 meter dan jalur bawah tanah sekitar 6 km. 8. Light Rail Transit atau LRT. Ada 2 proyek LRT yang diusulkan oleh Presiden Jokowi saat itu harus dibangun untuk mempersiapkan Asian Games 2018, yakni di Palembang dan Jakarta. Pembangunan LRT dengan nilai investasi sebesar 10,9 triliun di Palembang justru lebih dahulu diselesaikan sejak dibangun pada Oktober 2015 dan mulai beroperasi Juli 2018. Sementara di Jakarta nampaknya tidak sesuai yang diharapkan oleh Jokowi. LRT Jakarta rute Kelapa Gading Velodrome mulai dikerjakan pada tahun 2016 ini gagal menjadi pendukung gelaran Asian Games lantaran harus menempuh waktu uji coba dan baru dapat diresmikan pemakaiannya pada bulan Desember 2019 lalu. Itulah tadi proyek-proyek mangkrak dari zaman Orde Baru hingga SBY yang dituntaskan di era Jokowi.